Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Senin, hari Selasa di malam Rabu, tanggal 6 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Pada pertemuan fikih masih masalah antara haid dan nifas dan juga istihadah di bagian kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat kepada Allah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, ini kaifiat ya, dalam menghitung darah haid ya, yang antara diselai dengan adanya kesucian. Kita sudah tahu sama-sama kemarin sedikitnya haid ya, yaitu agoluhu yaumun walailah, satu hari satu malam, yaitu 24 jam. Kalau nifas agoluhu lahdoh, sedikitnya sesaat, sebentaran itu darah keluar. Kemudian haid itu aksaruhu khamsata asyar yauman, 15 hari ya. Diingetin aja yang kemarin tuh. Sedikitnya haid sehari semalam atau 24 jam. Jadi kalau darah nggak sampai 24 jam bersih, nggak dikatakan haid. Tapi nanti ada bersih atau darah keluar lagi 2 jam, 3 jam. Nah, nanti akan dibahas nanti pakai tulisan, pakai jadwal. Sebab ada perempuan yang begitu tuh. Ya. Hari pertama haid. Di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu bersih. Kamis haid lagi. Kemudian terus tuh nanti dihitung. Ya, jamnya itu dihitung. Ada gak sampai 24 jam? Kalau kurang 24 jam tuh istihadah, tapi kalau lebih dari 24 jam maka darah haid. Yang suci gimana sholatnya? Nanti akan dibahas. Sah gak? Ya nggak sah. Ya, dia mengira kan udah suci, orang cuma 1 hari doang, 2-3 hari bersih. Biasa perempuan kalau udah bersih sampai 2 hari juga nggak sholat, nggak enak. Ya, dipikir udah berhenti, tahu darah keluar lagi. Besok bersih lagi. Nah, nanti ada pembahasannya. Ya. Golibuhu situn ausab atau yauman. Biasanya perempuan haidnya 6 atau 7 hari. Ya, itu. Kalau nifas sedikitnya sesaat, paling banyaknya 60 hari, kebiasaannya 40 hari. Nah, ini juga nifas juga bisa. Nifasnya 30 hari, kemudian suci 15 hari lebih, kemudian keluar lagi darah, maka itu namanya darah haid. Kemudian ada lagi darah nifas 30 hari, bersih 10 hari. Maka setelah itu yang datang lagi darah setelah bersih 10 hari, namanya darah
darah nifas, karena hitungannya baru 40 hari. Tapi kalau ini udah 45 ke atas, maka yang nyambung itu darah haid. Kalau darah nifas 60 hari, kemudian bersih sesaat, bersih nih, ya dalam sesaat bersih, kemudian keluar dari darah, namanya darah haid, ya. Tapi kalau darahnya yang keluar nifas 70 hari tanpa terhenti, maka itu namanya mustahadoh, baru darah mustahadoh. Tapi kalau 60 hari kemudian berhenti sesaat, misalnya berapa jam atau 1 hari deh, besok keluar darah lagi, itu bukan istihadoh namanya, tapi darah haid, namanya nyambung, ya. Maka bergembiralah sang suami tersebut. 60 hari baru berhenti, kosong sehari, suaminya lagi keluar kota, pas pulang bininya dapat darah lagi, namanya darah haid. Darah haidnya 15 hari lagi. Bonus sudah tuh, 2 bulan setengah. Nah, ya. Ada hitungan pada hari pertama keadaannya, ya, dicatat enak, jadi biar bisa tahu. Jadi pakai hitungan, ini kan kayak matematik juga, namanya hisab kan, ya. Jadi bukannya hisab mau puasa aja, bukan, ya. Ntar istihadohnya baru diterangin. Ini hari pakai bahasa Arab. Ini yom, hari. Kemudian halah, keadaan. Ini namanya halah, keadaan, ya. Misalnya di hari pertama boleh Senin, boleh Selasa, boleh Rabu, boleh tanggal 2, boleh tanggal 3, ya terserah ya tanggalnya. Artinya hari pertama dia keluar darah, ya, maksudnya datang haid, misalnya datang darah. Selama berapa? 6 jam. Misalnya nih 6 jam, ya. Kemudian di hari kedua di hari kedua sampai hari ketiga, ya, sampai hari ketiga dia bersih, ya. Kemudian di hari keempat datang lagi darah, misal 8 jam. Kelihatan nggak perempuan? Kelihatan kan? Hari pertama 6 jam. Hari kedua sampai hari ketiga bersih. Di hari keempat dari haidnya dia keluar lagi 8 jam. Kemudian di hari kelima sampai ke hari ke-6, sampai hari ke-9 dia bersih, ya. Ini tadi nulisnya ini, iya benar, bersih. Ini haid, ya, maksudnya darah keluar, ya. Gak dibilang haid dulu karena darah dulu, jadi bukan, dia masih bingung haid apa bukan nih. Pokoknya darah 6 jam gitu, ya, gitu deh, ya. Darah 6 jam, darah 8 jam. Kemudian di hari ke-10 dia haid lagi, darah keluarnya berapa? Misalnya 7 jam. Tuh. Kemudian di hari ke-11 sampai ke-14 dia suci atau bersih atau suci. Kemudian di hari ke-15 dia mendapat haid lagi, misal 8 jam. 8 jam. Nah, ini selama 15 hari kalau terjadi begini, nah dihitung aja tuh. Ini jadi biar dicatat, jadi kalau misalnya nggak kebiasaannya perempuan begini nih, dihitung darah pertama 6 jam. Kemudian yang kedua 8 jam. Terus darah yang ketiga keluar di tanggal 10 7 jam. Kemudian tambah lagi 8 jam. Berapa? Semuanya 29
jam. Berarti lebih dari berapa? 24 jam. Berarti lebih dari 1 hari, 1 malam. Maka dikatakan darah haid. Ya, paham nggak di sini? Ya, nah jadi perempuan nggak usah bingung. Kan bisa, kalau haid kan biasa perempuan umum 1, tanggal 2, tanggal 3 darah terus kan? Ya walaupun nggak terus-terusan ngocor, konsor mati anak orang. Nggak begitu, belum tahu kan? Ntar kalau punya bini lihat ya. Jangan teh celup jangan. Ya, jadi aku lah inti. Nah itu hitungannya dulu. Nanti apa namanya cara sholatnya. Ya. Tadi kalau darah haid apa nipas, kalau perempuan nipas 30 hari, suci 15 hari, maka namanya darah haid. Kalau 30 hari ya, kemudian setelah itu suci 15 hari atau lebih ya, maka setelah itu namanya darah haid kalau keluar lagi, darah haid. Kemudian yang kedua, kalau 30 hari darah yang keluar 30 hari, kemudian setelah itu suci, cuma sucinya nggak sampai 15 hari lebih, cuma 10 hari. Setelah itu darah keluar lagi, ini 10 hari doang, darah keluar lagi namanya nifas. Ketiga, kalau darah 60 hari, ini kan 60 hari batas apa? Batas paling banyaknya nifas. Kemudian sesaat dia suci. Saat suci tuh ya, sebentar, kemudian darah keluar lagi, namanya darah haid ya, nyambung tuh. Tapi kalau keempat, perempuan 60 hari darah keluar sampai hitungan 70 hari misalnya, lebih dari 60 hari terus nggak berhenti, nggak jeda terus, maka ini namanya istihadoh ya. Jadi kalau perempuan 60 hari udah keluar darah berhenti, nggak lama, sesaat aja, apalagi sehari, kemudian darah keluar, bukan istihadoh, namanya darah haid ya. Tapi kalau istihadoh itu 60 hari nambah terus sampai 70 hari nggak berhenti, baru namanya istihadoh. Nah yang istihadoh itu wajib sholat. Jadi yang namanya istihadoh itu bukannya haid, bukan nifas ya. Bisa diperiksa ke dokter, mungkin ada peradangan, mungkin ada yang luka dan sebagainya, karena itu bukan asli darah perempuan yang biasa haid ya. Nah bagaimana nih setelahnya, ini begini nih, pasti kalian kalau misalnya darah sehari pertama 6 jam keluar, kemudian hari kedua ketiga bersih, kalian yang orangnya sholat gimana itu? Atau yang biasa puasa, pasti puasa gak? Kalau nungguin 2-3 hari bersih, nggak sholat, bingung. Banyak nih perempuan begini, duh nggak sholat. Kalau head nih, kalau kalian perempuan, laki-laki tahu, hari pertama head, kan nggak terus-terusan. Ntar keluar dikit. Hari kedua juga pasti kan ya keluar, udah tahu perempuan. Nah sekarang nih suci, 24 jam, sampai 2 hari 48 jam. Bingung, nggak sholat. Gimana? Pasti rata-rata jadi sholat, udah sholat. Cuma hari keempat darah keluar 8 jam taruh ya, dihitung tuh, wah kira-kira 8 jam nih, habis 8 jam bersih aja, udah masuk 59 bersih lama, keluar lagi darah. Nah di sela-sela begini ya, bagaimana sikapnya ya? Wa idza sholat, apabila ini perempuan sholat, falatasihu, nggak sah ya, sholatnya nggak sah. Kenapa? Sholatuha fiha ya tasih, fala tasihu sholatuha fiha, maka tidak sah sholatnya itu pada keadaan ini. La yajibu qadauha, tidak wajib kodok, karena perempuan kalau lagi haid tidak wajib kodok. Kalau perempuan kodok sholat setiap haid, sian nggak? Sian, cuma puasa aja yang kodok, kalau sholat kagak kodok. Kenapa? Ini Allah sayangnya sama kaum perempuan, ketika haid dia 8 hari, bayangin kalau 8 hari kali 5 berapa?
40 suruh kodok. Waduh, kayaknya susah. Puasa yang 30 hari aja cuma 7 hari aja pakai ntar mau Ramadan lagi baru gencar-gencaran. Ya subhanallah. Nah, jadi bagaimana? Sholat yang kalian lakukan nih misalnya nggak sah sudah. Ya. Kami sholat, saya kan bersih ya, saya mandi, saya sholat. Ya, mandi sholat. Nah, sholatnya ini nggak sah. Ya, sholatnya nggak sah. Tapi dosa nggak? Ya nggak dosa, nggak sah. Karena keadaannya tetap haid. Kenapa? Dihitungnya udah melebihi dari 29 jam. Nah, kemudian apabila puasa Ramadan, fala yasihu shaumuha. Puasanya nih, yang ini nih, yang di dalam bersih ini nggak sah. Ya, karena itu keadaannya dalam keadaan haid. Maka nanti wajib qadha. Berapa itu kalau dihitung tuh? Ya. Nih 11 14 udah berapa tuh? Udah 4, ini 5 9, udah 4, berapa hari tuh yang ditinggalin sama dia. Ya. Nah, itu ya pembagiannya. Sekarang istihadoh. Istihadoh apa? Hiyadda muzaid ala aksaril haid wan nifas. Darah istihadoh adalah darah yang lebih ya, yang melebihi di atas banyaknya haid dan nifas. Itu namanya istihadoh. Darah itu keluar ya, ada mulkharid min ghairi ayyamil haid wa nifas. Atau ya, ada dua. Darah istihadoh itu darah yang keluar melebihi dari banyaknya haid dan nifas. Paling banyaknya haid nifas berapa? Kalau haid 15 hari, kalau nifas 60 hari. Itu yang pertama. Itu bisa jadi istihadoh atau hiyadamul kharid min ghairi ayyamil haid wa nifas, atau darah yang keluar, atau berarti kemungkinan yang kedua namanya, atau darah yang keluar dari selain hari-hari haid dan hari nifas. Ya, karena perempuan kan umumnya tahu kan hari-hari haid ya, udah jadwal ini keluarnya bukan pada tempatnya dia, di mana harinya dia haid. Biasa haid tuh tanggal 8, tanggal 9, ada yang mundur. Ini enggak. Belum waktunya, bukan di hari haidnya keluar darah. Itu namanya darah istihadoh. Ya. Apalagi suci kan, apa? Ingat, suci, masa suci 15 hari sampai lebih, nggak terbatas. Ini darah datang. Kemudian tanggal 30 habis. Belum sampai tanggal 15, itu kan masa suci belum sampai 15, baru-baru 10 hari, udah darah keluar, kan nggak biasa tuh. Itu namanya apa? Istihadoh. Ya, karena sekurang-kurangnya suci berapa? 15 hari, sekurang-kurangnya suci. Selebih-lebihnya suci, nggak terbatas. Perempuan haid, udah suci sebulan lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wah, ya bang kayaknya udah telat nih. Duh. Ya kalau telat kan berarti sucinya lama gak? Lama, mestinya ketemu haid, enggak haid. 2 bulan kemudian, 3 bulan, nah biasanya mau jadi. Ngomong lagi, bang keluar lagi darah, ya udah nggak jadi deh tuh anak. Haid nggak namanya? Haid. Nah makanya masa suci perempuan tidak terbatas, setahun 2 tahun bisa. Tanpa hamil loh, ada. Boleh nggak? Boleh, jangan bingung. Jadi perempuan kalau misalnya telat sampai 3 bulan, belum tentu dia ngisi tuh. Biasa jadi memang dikasih bersih sampai berapa bulan, karena tidak terbatas. Tapi kalau masa dikitnya nggak kurang dari 15 hari. Jadi kalau belum sampai 15 hari keluar darah lagi, itu bukan darah haid. Ya, gitu. Nanti kalau keluarnya udah lebih dari 15 hari bisa masuknya kepada haid. Ya. Karena itu yang tadi, kalau darah haid itu keluarnya dari ujung rahim. Kalau darah bukan darah haid istihadoh, itu keluarnya bukan di ujung di ujung paling dalamnya rahim, bukan. Ya, pasti mungkin ada penyakit, makanya dibilang darah penyakit dibilangnya. Ya, yang keluar di hari bukan haid atau lebih melebihi dari kadarnya hari paling banyaknya haid dan nifas. Bagaimana cara untuk langkah-langkahnya? Al-khutuwatul lati tattakhiduha al-mustahadah idza aradatis shalah. Langkah-langkah yang diambil bagi yang mustahadoh, yang sedang mustahadoh perempuan ini,
apabila ingin sholat. Pertama langkahnya apa? Yajibu alaiha, ini sama juga seperti orang kalau laki-laki nggak ada head ya, namanya bowl, sulusul bowl, beser. Anak muda sih jarang beser, kalau anak muda beser, waduh, ya mesti dibawa ke bengkel tuh, ya ada ngempos. Klepnya udah dol, ya klep tuh ada tahanan, kayak kita mau kencingin gitu suka tahan tuh. Nah itu ada klep, kalau nggak kuat jebol. Nah, makanya jangan suka nahan kencing. Ya, perempuan sama juga, ada beser juga. Ya, jadi jangan suka nahan kencing. Kalau mau kencing, ya keluar. Kayak begini nih lagi taklim. Anda izinkan nggak apa-apa, kecuali keluar mau ngerokok. Lagi taklim. Ya, mau ngapain? Nah, mau ngopi juga, pusing sama. Jangan. Ya. Ini keluar karena mau kencing, udah kebelet ditahanin. Oh, taklim masih lama. Atau kalian naik mobil berhenti dulu, jangan ditahan-tahan. Mungkin sekali dua kali, tapi kalau keseringan, klepnya nanti rusak dol. Tuh, makanya orang kalau punya mobil, ilmunya anak belajar, jangan sering tuh karena panas ditarik begitu tuh, kebiasaan. Kalau sekali doang lagi nyuci nggak apa-apa, tapi kalau berjam-jam digituin lantaran takut panas, nanti itunya malah yang dol, lembek, nggak neken. Ya, dia alasan takut karena takut karetnya rusak. Mendingan karet yang rusak kena panas, murah diganti daripada itunya yang rusak semuanya diangkat. Wiper, ya, nah itu ilmu. Ya, jadi karena selalu dibengkek gilanya, nah itu karet ininya kendor. Nah sama juga kalau selalu nahan kencing, kalau hampir tiap hari nanti akhirnya klepnya agak dol. Jadi baru nahan kencing dikit, basah, repot dah. Ya, ada yang lagi ruku atau keluar, ada yang lagi sujud keluar, karena nggak bisa ada tekanan dikit keluar. Itu namanya sulusul bol, bisa laki bisa perempuan. Nah ini kan najis, darah najis, kencing najis. Nah langkahnya apa? Yajibu alaiha antatahharo minan najasah adam wa ghairihi. Wajib atasnya mensucikan, membersihkan atau mensucikan dari najis-najis. Pertama langkahnya, suciin dulu najisnya. Kalau darah, ya darahnya dibersihin, disucikan. Kalau kencing, ya memang di kelamin depan, disucikan dulu. Pakai air yang suci, mensucikan, udah diajarin. Ya, cebok dulu tuh ibaratnya. Ya, bersihin, celana yang kena semuanya ganti tentunya. Ya, kan pasti ganti baju. Ya. Kalau misalnya kelaminnya doang, celananya bekas darah, sama aja bohong, nggak boleh bawa najis kan. Tentu itu diasingin dulu dah, ya disingkirin dulu. Kita mau pakai celana yang baru, atau kena sarungnya ganti dulu. Pokoknya pakai yang suci mensucikan. Nah ini kelamin yang najis, maka sucikan dulu. Itu langkah pertama. Ya. Kemudian langkah yang kedua, yajibu alaihal aswu fi maudhi'i khurujid dam bikutnin au nahwi. Nah, wajib tuh ya dimasukin tuh, ditekan pada tempat yang keluar darah dengan kapas atau semacamnya. Ya, semacam kapas. Kalau laki-laki tuh kalau katanya nggak bisa ini, ya nggak mungkin diikat pakai karet. Pakai apa ya? Pakai alat kontrasepsi ya, bahasanya kondom. Ya, kondom. Ya, supaya nggak najis nanti dia pakai celana dalam, tapi kan itu belum keluar. Ya takutnya nanti dia lagi sujud atau apa. Nah itu nggak jadi masalah, penting udah masuk sholat. Karena nggak mungkin kan masa dia lagi sholat ngeraba-ngeraba. Ya Islam tuh dimudahkan. Nggak bisa sholat diri, duduk ini. Cuma itu ada sebabnya. Nggak ada apa-apa, sehat. Kalian sholat duduk nggak boleh. Apalagi berbaring, ya udah sholatin itu orang. Ya selagi masih ada nyawanya, alam pikirannya masih ada, tetap sholat. Sampai berbaring, sampai udah kaku misalnya, tapi Allah masih sadar, wajib sholat. Nggak wajib sholat kalau akalnya udah hilang. Orang bilang kalau ini udah koma. Nah, kalau koma nggak wajib sholat. Andai kata komanya hilang, nanti kodok aja yang ininya. Ya dia seperti orang gila, hilang akal. Ya cuma hilang akalnya ini koma. Cuma sih emang rata-rata koma ya is dead deh akhirnya.
Ya, jadi kalau koma jangan disuruh sholat orang. Sholat lu, dia nggak sadar. Tapi kalau masih sadar, walaupun kaku, stroke, nggak bisa ngomong, tapi sadar, masih ngerti, alam pikirannya masih ngerti, sholat sesuai di kemampuannya dia. Dengan ingat Allah, mau diwuduin, mau ditayamin, tergantung apa boleh kena air apa kagak. Pokoknya masih ini sama seperti sholat di dalam pesawat atau apa, dalam keadaan najis, di dalam penjara, ya nggak ada pakaian, telanjang misalnya, diseksa dan sebagainya, tetap ya dijalankan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang nggak wajib sholat, silakan, nggak apa-apa. Yang penting mau jadi orang gila atau masihkah kecil, ya, tamyiz. Makanya anak kecil belum ini karena alam pikiran belum sempurna. Ya, maka kalau kita nggak mau jadi gila dengan doa kita keseharian dengan tingkah laku, maka jangan tinggal sholat. Ini sampai begini aja kita tetap wajib sholat. Langkah pertama, sucikan dulu tempat yang najis. Kemudian yang kedua, ya, habis dibersihkan, udah bersih, tempelin kapas, masukin tuh, ya, apalagi buat perempuan nih karena pembahasannya soal perempuan. Illa, kecuali idza kanat tata'adza au kanat shaimah. Kecuali kalau jika menyakiti jadi sakit, ya mungkin ada yang luka atau lagi puasa. Nah, ingat nih, kalau lagi puasa nggak boleh dimasukin sampai ke dalam. Kenapa? Membatalkan puasa apa? Masuk sesuatu dari lubang depan atau lubang belakang atau lubang hidung atau lubang kuping atau lubang mulut, mata nggak masuk. Tuh, makanya kenapa kalau lagi puasa jangan makruh berenang, takutnya kentut. Ya, lagi kentut, angin masuk, angin keluar, air masuk. Belum lagi kalau ntar berendam mau masuk ke mulut, ya. Kalau nggak kesengajaan nggak apa-apa, tapi yang namanya berenang itu makruh, nanti akhirnya dilarang, akhirnya ketika udah berendam namanya sifatnya kesengajaan. Baik, jadi kalau lagi puasa hati-hati. Sama tuh cebok juga perempuan kalau lagi puasa udah dibahas kan, ya, cukup di luarnya aja, yang najis itu yang kelihatan luar, yang di dalam nggak najis. Jangan sampai dimamap ya, bahasa kita nih bukan dijorok, dikobel gitu sampai dalam, dirugu-rugu. Nah itu justru apa? Satu, nanti rusak. Karena apa? Karena kan yang namanya kelamin depan, kelamin belakang, apalagi perempuan, itu sangat sensitif. Ya, nanti akhirnya jadi berdarah dan sebagainya. Satu. Kedua, kalau puasa membatalkan karena masuk. Tuh, ya. Biar bersih, ya bersih yang kelihatan. Yang nggak kelihatan itu nggak najis, darah kita di dalam. Nih, kalau dibuka usus kalau kambing lagi dipotong, lihat, kita ambil, pasti dalamnya apa? Mulu di usus, sama nih usus kita. Tuh, makanya ketika ini jalan ngantri, ini udah penuh, nih keluar. Tapi ini proses dulu, nih semua banyak. Maka kalau sampai 2 hari, 3 hari kita nggak buang air, waduh, begah deh tuh. Ya, makanya nggak bagus kata dokter. Nah, ibaratnya kamar mandi mampet jadi biang penyakit. Nah, salah satu penyakit itu sebab kita jarang buang air. Kenapa? Ya kuman-kuman belum keluar-keluar. Yang nguap. Bagus kalau tahap kita jadi buta. Bisa jadi orang nggak keluar ini numpuk, coba bayangin. Makanya harus keluar. Nah, jadi artinya kalau masih di dalam kagak najis di dalam. Ya, jadi jangan sampai bersih, harus bersih tapi jangan kelebihan sampai dimasukin. Nah, ini tadi kalau dalam puasa bisa apa? Li'anna dzalika yufattiruha, karena sesungguhnya bahwasannya menjadikan batal puasa. Jadi kalau bukan bulan puasa boleh boleh disumpel. Bagaimana kalau nggak disumpel nih bulan puasa? Nah, cukup dengan apa? Yajibu alaihi ta'swib. Cukup dibalut. Nah, sekarang ada apa perempuan? Pembalut. Jadi kalau di luar bulan puasa, sebelum pakai pembalut, pakai apa? Pakai kapas dulu. Simpel. Habis selesai baru boleh tutup pembalut. Ya. Ilam yakfis hasyu, ya. Kalau memang ya yang ditempelin itu tuh, yang dimasukin itu masih kurang cukup, ya. Jadi ada pembalut sekarang, alhamdulillah. Udah selesai kan ya? Udah bersih kelaminnya. Ya, dari darah, ini perempuan yang sedang haid, yang sedang istihadoh, ya karena wajib sholat. Kalau haid nggak wajib sholat, nggak usah, biarin aja alami. Paling nanti kalau lagi mandi dibersihin. Tapi kalau istihadoh kan wajib sholat, bukan lagi haid. Maka tadi dibersihin kelaminnya tuh, darahnya udah selesai. Kalau bukan bulan puasa, ambil kapas macam ini. Kalau nggak mengganggu, ya, dan juga bukan bulan puasa,
Kalau bukan bulan puasa dan mengganggu, masukin kapas, kemudian pakai pembalut untuk menjaga, karena dia mau sholat. Udah selesai, apalagi yang ketiga langkahnya, yajibu alaihil mubadarah, wajib dia bersegera. Ba'da dzalika bil wudu, setelah tadi tuh yang dua proses tadi, ya, yang langkah pertama, langkah kedua, maka yang langkah ketiga segera berwudu. Jangan udah selesai begitu pakai masak atau ngopi dulu, ntar keburu apa lagi? Keluar lagi darah atau tuh kencing. Paham nggak di sini? Ya, jadi segera cepat. Jadi di kamar mandi bersihin, sumpel, pakai pembalut, langsung apa? Langsung wudu. Ya. Syaratnya apa? Ba'da tuh an yakuna ba'da dukhulil waqt. Ingat, syaratnya udah masuk waktu sholat. Jangan wudunya belum masuk waktu sholat. Ingat nih, ya. Wudunya udah masuk waktu sholat. Sebab kalau nanti kalian udah bersegera, udah capek-capek, udah bersihin, udah ngambil wudu, ternyata baru jam berapa? Baru jam 11, belum masuk waktu sholat. Ya sama aja kelamaan. Nah, jadi tungguin apa? Dohor. Allahu Akbar. Ah, masuk dah kamar mandi, bersih-bersih. Sumpel yang tadi langkah 1, langkah 2, ambil wudu, keluar dari tempat wudu, langsung sholat. Enak. Ini dari jam 10 udah bersih-bersih, di nongkrong dulu, ngapain belum waktu sholat? Ya sama aja kayak orang masak tadi. Ya. Langkah yang keempat, yajibu alaihil mubadarah ila sholat. Wajib bersegera sholat. Tuh. Jadi bersihin najisnya, udah bersuci, langsung sumpel supaya takut keluar nanti ketika lagi sholat, kemudian ngambil wudhu, langsung sholat. Tuh, makanya kenapa? Wudhu langsung sholat. Syaratnya masuk waktu. Karena kalau belum masuk waktu kita ngambil wudhu, nggak sah. Nanti akhirnya ada yang keluar. Beda kalau bersih nih ke kalian nih, dari sekarang ngambil wudhu buat sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Ulama sholat isya, wudhu isya, sholatnya subuh. Karena waktu isya selesai mereka zikir, sholat, dengan mereka. Kalau kita nggak bisa udah 7 kali kentut, udah 7 kali nyolek bini. Belum lagi apa? Enggak, Bib, saya nggak kentut, nggak punya bini, tidur. Tidur udah ngulet kemana-mana, batalin wudu. Kalau mereka enggak. Tuh, ulama ada sampai yang 30 tahun, 40 tahun. Itu namanya mujahadah. Ya, orang kalau mau hebat di dalam olahraga, mujahadahnya luar biasa, perjuangannya. Mau hebat di dalam ini, perjuangannya. Orang yang mau hebat sama Allah Ta'ala begitu. Ya, jadi sholatnya orang yang mujahadah sama sholat yang lain, beda. Ya. Kalau kita kan wudu, ntar kali kayak sembahyang Jumat aja juga udah khutbah kedua. Ya. Tapi kalau orang-orang hebat dulu dari jam berapa? Ada yang jam 9, ya maka sampai Nabi kasih kegembiraan siapa yang datang awal waktu jam segini pahalanya onta, sampai yang terakhir udah azan telur. Ada onta, ada kambing, ada ini loh. Ya, jadi orang yang mujahadah begitu tuh. Ya, memang pantat panas di masjid, pantat panas di masjid taklim. Tapi kalau kita nonton bola, kita nonton bulu tangkis, apalagi yang lain-lain yang urusan dunia, 2 jam kita kuat. Ya begitu memang. Ngaji, pegang Quran setengah jam, udah begini-begini mengantuk. Ngobrol di pos ronda ngomongin orang. Atau di majlis taklim tapi nggak ngaji, ngobrol, ngomongin orang apalagi laki-laki ngomongin cewek. Udah berjam-jam. Emang begitu, sama inti amanah. Itulah dunia. Maka orang yang bisa melawan hawa nafsu itu yang semakin dia dekat kepada Allah. Ya, jadi yang wajib udah jalankan, tapi yang sunnah-sunnah yang dibanyak. Makin orang semakin dekat sunnahnya dia kepada Nabi, semakin dekat dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penghubung kita kepada Allah Taala melalui Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Yang keempat, wajib menyegerakan sholat. Fala yajuzu takhiruha, tidak boleh mentakhirkannya entar-entaran. Ya, makanya udah waktu masuk, udah jangan pakai entar-entaran, pakai masak dulu, lagi ngobrol dulu, entar ngobrol laki, entar dulu, sholat dulu. Ini keadaannya lagi istihadah. Yang dibolehkan takhirnya apa? Illa, kecuali idza kana takhiru li maslahi sholat. Kalau urusannya mentakhirkan karena masalah sholat. Seperti apa? Ka ijabatil muadzin, seperti menjawab muadzin. Tuh, jadi pas dia udah masuk waktu, dia apa namanya? Dia keluar masih ada adzan atau doa adzan, itu nggak apa-apa. Ya, karena masalah sholat.
Ya, muadzin. Wa nafilati qobliyah, seperti sholat sunnah qobliyah boleh. Wantidaril jamaah, atau menunggu jamaah. Udah bersih begitu, ya, jamaahnya belum ngumpul. Nah, ini kalau sholatnya lagi berjamaah itu boleh. Ya, karena nggak begitu lama. Nah, jadi buat perempuan yang di rumah, usahakan langkah pertama udah bersihkan najis, suci, kemudian ditempelin kapas, kemudian pakai pembalut, ambil wudhu segera, kemudian sholat. Jadi masuk udah waktunya. Jadi masuk waktu langsung. Ya, pokoknya gini aja, pas dengerin azan, apalagi perempuan sholat di rumah, dengar azan, ya, wah udah azan nih, berarti masuk waktu, bersih-bersih, paling 5 menit, 10 menit, kemudian tempelin kapas, kemudian pakai pembalut, ambil wudhu, sholat. Udah, itulah langkah. Kalau udah selesai Habib, pas dilihat celana, ada darah, udah sah. Kan memang langkahnya ini, makanya dipakein gitu, khawatir nanti kena bececeran sama yang lain. Ya, tapi mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari hal-hal demikian. Ya, namanya penyakit, tapi ilmunya kita tahu. Kali teman kita, saudara kita atau apa, jadi ilmu kita dapat pahala di sisi Allah. Jangan sampai orang anggap masih head, akhirnya kagak sholat. Ya, padahal udah waktunya sholat, udah melebihi dari batasnya. Insya Allah panjang umur, sehat afiat. Nanti minggu yang akan datang kita lanjutkan alladzi yahrumu bil hadas, yang haram ketika dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil, hadas besar maupun head, itu beda-beda. Ya, beda. Hadas kecil, hadas besar itu beda apa yang haram. Insya Allah sehat afiat, panjang umur, ya, diberikan rezeki yang halal, yang berkah kehidupan kita, ya, dapat bertemu lagi minggu yang akan datang. Saksikan di channel One Mo Sholawat Lovers, ya, jam 9 malam. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibadallah, rijalallah, ya Rabbana tarafna. Gantian.